Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota saya yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Nurul Azza. Saya Maria Siti Muftira Ramadan. Saya Tasya Pramagrasya. Saya Wanda Utari. Pada kesempatan ini, kami akan membawa materi tentang gangguan tidur dan anemia melalui metode konseling. Dengan Mbak siapa nih? Yang perkenalkan nama saya Wanda Utari, Mbak bisa panggil saya Wanda. Halo Mbak Wanda, perkenalkan ya dengan saya Tasya. Ya. Mbak ada keperluan apa yang bisa saya bantu? Jadi saya kesini berkonsultasi dengan Mbak mengenai masalah yang saya alami. Jadi bisa diceritakan Mbak gangguan atau masalah apa yang Mbak lagi alami? Jadi Mbak saya itu mengalami gangguan kesusahan tidur. Sudah berbulan-bulan saya sulit tidurnya. Setiap hari juga saya merasa lemas. Pasti Mbak merasa terganggu banget ya dengan masalah itu. Mbak bisa mempengaruhi aktivitas saya. Oh gitu ya Mbak. Apakah Mbak pernah melakukan sesuatu cara atau beberapa cara untuk mengatasi masalah Mbak ini? Mbak sudah mencoba banyak hal seperti mengurangi konsumsi kafein, membuat jadwal tidur yang cukup, bahkan saya juga mengkonsumsi obat tidur tapi tetap tidak berpengaruh apapun. Nah Mbak, itu juga bisa dilakukan sebenarnya seperti membuat jadwal tidur itu. Nah itu juga sangat bagus dilakukan, namun ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi kualitas tidur kita, seperti kebiasaan sehari-hari. Apakah Mbak sering merasa stres atau cemas? Misalnya jika Mbak melakukan sesuatu pada sehari-hari? Oh iya Mbak, saya juga sekolah itu lebih tertekan karena masalah kesehatan saya. Nah memang Mbak, stres dan sesuatu itu juga merupakan salah satu faktor penyebab gangguan tidur dan kualitas tidur itu menjadi tidak bagus. Namun selain itu juga ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan tidur seperti kondisi fisik Mbak mungkin. Tapi sejauh yang saya tahu kondisi fisiknya baik-baik aja sih Mbak. Namun meskipun begitu ada beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan gangguan tidur seperti masalah pernapasan dan masalah tiroid. Ada baiknya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kondisi fisik Mbak. Dan Mbak saya punya beberapa saran nih untuk supaya Mbak bisa mengatasi masalah gangguan tidur Mbak. Yang pertama, Mbak harus dapat mengelola stres yang Mbak alami. Misalnya satu pikiran itu di bawah nilai saja. Terus yang kedua juga Mbak dapat melakukan. Saya akan mengajarkan Mbak beberapa teknik supaya Mbak lebih rileks. Teknik relaksasinya menarik yang Mbak sarankan kan pasti bakal mencobanya. Ya harus sih. Nah selain itu juga Mbak, kita bisa mulai memperbaiki kebiasaan tidur Mbak, seperti bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Saya akan berusaha lebih konsisten seperti yang Mbak sarankan. Nah Mbak, untuk ini apakah dapat menyebabkan masalah serius? Sebenarnya bisa-bisa aja sih Mbak, karena kan gangguan tidur ini juga sangat berpengaruh saat kita melakukan aktivitas kan tidak nyaman, dan juga gangguan tidur ini juga dapat menyebabkan masalah dari kesehatan kita. Seperti kan saat kita sering gangguan tidur kan dapat menyebabkan tidur dan begadang kan, di mana kondisi darah kita juga itu akan berubah, nggak normal. Jadi itu sih seperti dapat menyebabkan masalah anemia mungkin. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Dan sebaiknya Mbak, saran saya ya melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi tubuh Mbak. Dan pikirannya jangan terlalu yang berat-berat ya Mbak. Iya aja. Terima kasih ya sarannya. Ya, mari Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini saya mau konsultasi, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Wai Asiti Makfirah, umur 20 tahun. Di sini kayaknya saya mengalami anemia deh, Bu. Oh, anemia. Gejalanya seperti apa aja? Saya mudah letih, lesu, lemas gitu, Bu. Terus suka pusing. Oh, suka pusing. Iya. Bulan ini udah menstruasi? Udah lagi menstruasi, Bu. Oh, lagi menstruasi. Terus tidurnya lancar atau begadang? Sering begadang? Kadang begadang, kadang tepat waktu, kayak gitu, Bu. Oh, sepertinya iya sih sedang mengalami anemia. Badannya lemas banget atau sering pusing? Hari-hari ini sering pusing? Iya, apalagi misalnya saya mau menstruasi itu biasanya pusing banget. Sering minum TTD nggak? Oh, jarang, Ibu. Oh, Jarang harus- banget. Oh, harus diseringin ya, Mbak. Karena TTD itu membantu kita untuk nambah darah saat menstruasi. Oh, gitu ya. Iya, Mbak sedang mengalami anemia sepertinya. TTD-nya itu kita dapatkan dari mana, Ibu? Bisa dari puskesmas atau nanti kalau nggak ada dari puskesmas bisa beli di apotek aja, murah kok, Mbak. Enggak sih, Kalau Mbak. saran pemakaiannya tuh bagaimana? Tergantung lagi jenis TTD-nya. Ada yang satu kali seminggu, ada yang 1 kali sehari. Bisa itu, Mbak, dibeli di apotek. Oke deh, Bu. Makasih ya. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi